selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia selalu. Yes, bener banget. Kita hari ini balik lagi untuk IMPA di hari ini bersama Kak Marta dan Kak Brenda. tapi kita harus tetap pakai masker, Kak, Oh, buat untuk mematuhi protokol kesehatan. oke. Udah siapin maskernya. Kita pakai dulu. Selain itu kita harus apa, Kak? Menjaga untuk ngikutin protokol kesehatan. Kita harus rajin cuci tangan dan Jaga jarak. oke. Kak Brenda sudah rapi. Adik-adik sudah rapi belum? Udah rapi, udah mandi belum adik-adik? Udah sarapan? Wah, kalau misalnya udah mandi, udah sarapan, kita juga harus siapin Alkitabnya. kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya, oke. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh dulu ya. Oke, saat teduh dimulai. Oke adik-adik, untuk lagu pembukaan kita akan bernyanyi Kami Puji dengan Riang. Bersama musik kita hari ini, Karita. Kita akan bernyanyi sambil bangkit berdiri. Yuk kan, semangat. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan padanya, sumber suka yang abadi, di sinarmu jangan lupa bagian semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Brenda. Yuk adik-adik semuanya siapin hati kita. Kita mau berdoa dengan melipat tangan, menutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di hari ini ya Tuhan. Kami sudah berkumpul untuk beribadah di hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong buka hati kami dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan juga bersemangat untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan mau pimpin IMPA hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang judulnya apa Kak Marta? Into My Heart. Ada bagian pertama bahasa Inggris dan bagian keduanya bahasa Indonesia. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Bagian kedua Mas Tisha. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Halo adik-adik, apa kabar?
Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Gledi senang sekali bisa hadir dan menyapa adik-adik walaupun secara online. Nah, adik-adik, sebelum Kak Gledi menyampaikan cerita firman Tuhan, mari kita siapkan dulu bacaan Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik, kitab 2 Korintus ini ada di Perjanjian Baru ya. Dan kitab 2 Korintus ini ada sesudah kitab 1 Korintus dan sebelum kitab Galatia. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Adik-adik sudah dapat bacaan Alkitabnya? Baik, kalau adik-adik sudah dapat, biarkan Alkitab adik-adik tetap terbuka. Dan sekarang mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh duduk diam dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati Kak Gledi yang akan menyampaikan firman, kiranya firman yang disampaikan boleh seturut maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini akan dibacakan oleh 3 orang teman kita, yaitu Rahel, Tiana, dan Adrina. Mereka akan membacakan 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 6. Nanti untuk ayat selanjutnya, adik-adik bisa baca bersama mama papa di rumah ya. Perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal yang dapat dibaca oleh semua orang, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan
bukan dari Allah batu, melainkan pada Allah daging yang di dalam hati manusia. Demikianlah misalnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah tentang pemimpin rohani. Adik-adik, ada yang tahu nggak pemimpin rohani itu apa ya? Nah, adik-adik, pemimpin rohani itu adalah orang yang dapat memberi pengaruh terhadap orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan mereka setiap hari. Dan pemimpin rohani itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan, seperti hanya rasul-rasul, bapak dan ibu pendeta, juga kakak-kakak lain yang ada di IMPA. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang rasul, yaitu seorang rasul yang menulis surat kepada satu jemaat. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa yang menulis surat 2 Korintus yang kita baca hari ini? Ada yang tahu? Siapa? Iya, betul, Rasul Paulus. Wah, adik-adik semuanya pinter, tahu siapa yang tulis 2 Korintus. Nah, sekarang kakak tanya lagi nih, adik-adik tahu nggak ya? 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di kota mana? Yo, di kota mana? Iya, di kota Korintus, seperti yang tertulis dalam bacaan kita 2 Korintus. Jadi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ditujukan oleh jemaat yang ada di Korintus. Adik-adik semuanya pintar, hebat-hebat. Ya, adik-adik, tujuan Rasul Paulus menulis surat yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus karena pada saat itu ada rasul-rasul atau guru-guru palsu yang mencari keuntungan agar mereka dilihat orang dan dipuji oleh orang banyak. Nah, adik-adik, selain itu mereka juga menjelek-jelekan Rasul Paulus. Mereka mengatakan hal-hal yang menjelekkan Rasul Paulus, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Adik-adik, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini tidak sama seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul palsu atau guru-guru palsu yang mereka hanya mencari keuntungan dari firman Tuhan untuk mendapatkan pujian dari banyak orang. Adik-adik, Rasul Paulus tahu betul bahwa pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah atas kasih karunia dari siapa, adik-adik? Kasih karunia dari Tuhan. Dan Paulus juga tahu bahwa firman Tuhan dan pengajaran yang dilakukan oleh Paulus
yang disampaikan oleh Paulus kepada umat, semua itu dapat dilakukan karena ada peran Roh Kudus yang mau menuntun supaya Rasul Paulus dapat menyampaikan pengajaran tentang firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus yang menolong Rasul Paulus. Oleh karena itu adik-adik, Rasul Paulus juga ingin agar umat mengenal Tuhan, dapat merasakan kebaikan Tuhan, serta mau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, Rasul Paulus adalah salah satu pemimpin rohani yang dapat mengajarkan hal-hal baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Rasul Paulus juga ingin agar umat Tuhan, termasuk juga adik-adik semua, dapat menjadi pemimpin rohani atau pelaku-pelaku firman, yaitu dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada adik-adik. Jadi adik-adik, pemimpin rohani itu bukan hanya Rasul Paulus, bukan hanya Bapak dan Ibu Pendeta, bukan hanya kakak-kakak layan yang ada di IMPA, tapi semua umat Tuhan termasuk juga adik-adik semua bisa menjadi pemimpin rohani atau pelaku-pelaku firman, yaitu dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Nah, adik-adik, sekarang kebaikan apa saja yang bisa adik-adik lakukan, baik melalui perkataan maupun perbuatan adik-adik setiap hari yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Ayo, perbuatan apa aja yang adik-adik bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, kebaikan-kebaikan apa saja yang bisa adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, berbicara yang sopan, baik kepada mama dan papa ataupun kepada siapa saja. Kemudian apalagi? Ya, tidak menjelek-jelekan atau mengejek temannya. Kemudian apalagi? Selalu dengar-dengaran sama nasihat mama papa, sama nasihat oma opa, atau nasihat guru-guru di sekolah maupun dari kakak-kakak layan yang ada di IMPA. Nah, terus apalagi perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan? Iya, sayang sama saudara, sayang sama kakak, sayang sama adik, sayang juga sama teman-teman kita, sama siapa saja kita harus sayang. Kemudian apalagi perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan? Iya, adik-adik bisa melakukan perbuatan baik, yaitu dengan menolong teman atau membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian apalagi yang bisa adik-adik lakukan, perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan setiap hari? Apalagi? Ayo, apa? Iya, rajin IMPA, rajin beribadah, walaupun hanya beribadah secara online. Kemudian apalagi adik-adik? Iya, rajin berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, minta Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Selalu mau mengucap syukur, memuji Tuhan. Siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Ya, semuanya pasti suka memuji Tuhan ya, suka menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apalagi perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan? Iya, rajin baca Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Adik-adik harus selalu ingat, adik-adik harus selalu rendah hati, tidak sombong.
Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini adalah satu, adik-adik harus selalu melakukan kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik, ketika adik-adik melakukan kebaikan bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri, tapi biarlah kebaikan yang dilakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik harus selalu rendah hati dan tidak menjadi sombong. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik harus selalu ingat bahwa Roh Kudus akan menolong adik-adik menjadi pemimpin-pemimpin rohani, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Untuk itu, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami supaya kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh menjadi pemimpin rohani. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama nyanyi lagu apa, Brenda? Yesus menginginkan dapur. Yuk, Anita. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Marta. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah dengan tubuh yang sehat, dengan semangat walaupun kami belum bisa bertemu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia kami yang sedang bergumul dengan virus corona. Kiranya Tuhan mau menyertai para tenaga medis dan petugas keamanan. Kiranya melalui campur tangan Tuhan, Indonesia kami dan dunia kami boleh segera sembuh. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk para pelayan. Kiranya para pelayan gereja kami tetap semangat melayani Tuhan di tengah pandemi ini. Juga untuk persiapan Natal PA, kiranya Tuhan mau beserta agar kakak-kakak bisa menyiapkan Natal PA dengan baik, dengan penuh sukacita, dan acara ini bisa memuliakan nama Tuhan. Juga tidak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk orang yang saat ini berkekurangan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami semua. Juga untuk orang yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan mau menyertai proses penyembuhan mereka, memberkati para tenaga medis, memberkati obat-obatan, makanan, dan minuman. Kiranya mereka yang sakit juga boleh segera sembuh. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang bersekolah online. Kiranya adik-adik boleh selalu sehat dan bersemangat dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar. Kami berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan
suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, tuli haleluya baca suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, sebagai lagu penutup kita akan bernyanyi Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Semua yang bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar Rabu merekah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Yang kedua, pakai bahasa Inggris. Give me all in my lamp, keep it burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep it burning. Keep it burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih karena kami dapat memuji, memuliakan, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami telah belajar untuk menjadi pemimpin rohani yang baik seperti Rasul Paulus. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, dan selalu mengandalkan Engkau dalam aktivitas kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati teman-teman kami yang belum dapat mengikuti IMPA hari ini. Kiranya minggu depan mereka dapat mengikuti IMPA bersama-sama walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, Engkau yang mau memberkati aktivitas kami setelah ini, Engkau yang menyertai aktivitas adik-adik serta kakak-kakak layan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, IMPA kita sudah selesai. Abis ini adik-adik jangan lupa ya cek Instagram PA. Karena ada apa Kak Bren? Karena akan ada aktivitas-aktivitas seru yang bisa adik-adik lakukan dan juga langsung upload ke Instastory kita. Dan tag Instagram PA lagi. Yes, benar banget. Nah adik-adik, jangan lupa kita mau ingetin untuk selalu menjaga dan mengikuti protokol kesehatan dengan cara Pakai masker mencuci tangan dan dan menjaga jarak. oke, adik-adik semuanya jaga kesehatannya. Jangan lupa kita ketemu lagi di IMPA minggu depan. Sampai ketemu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.